Selamat sore, Master Rohim. Selamat sore, Mas Denny. Ya, terima kasih waktunya untuk video kali ini. Karena pada video kali ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan ataupun membahas salah satu hal yang tentunya menarik tentang Kundalini ataupun Reiki gitu. Oke. Pada video kali ini temanya adalah cara membuat benteng diri atau perisai diri dengan meditasi Kundalini. Pertanyaan pertamanya, Mas Rahim, bagaimana, apa itu benteng diri atau perisai diri? Itu. Benteng diri ya, benteng berarti kita punya perlindungan. Perisai berarti kita punya benteng atau sebuah alat untuk melindungi diri kita dari hal-hal dari luar, ya. Baik, bisa jadi perisai itu positif, bisa jadi perisai itu negatif. Karena orang bisa juga memperisai energi positif, juga bisa memperisai energi negatif. Jadi tinggal benteng ini untuk apa? Apakah benteng ini akan menyerap energi positif atau menolak energi positif? Atau membentengi dari energi negatif? Tergantung niat masing-masing. Tergantung niat. Ya, tergantung niat ya. Jadi perisai ini maknanya umum ya. Kalau secara umum memang orang bikin perisai agar terlindung dari energi negatif. Namun dalam niatan kita harus tekankan bahwa seperti apa energi negatif yang dilindungi, seperti apa energi negatif yang akan ditolak atau ditangkal ya. Jadi harus jelas dulu. Kira-kira spesifik. Nah, nanti meditasinya akan jelas. Apakah meditasi ini untuk membentengi negatif yang seperti ini, seperti A, B, C, D, atau A boleh masuk tapi B nggak boleh, C boleh masuk, D nggak boleh. Ini harus spesifik. Nah, dengan spesifik nanti hasilnya akan sempurna. Nah, kemudian apakah benteng diri ini, itu ya Mas Rian, atau apakah benteng diri ini itu di setiap orang itu sebetulnya secara alami sudah ada, tinggal kita bangkitkan dengan meditasi Kundalini, atau memang ini sebenarnya belum ada, kemudian kita bentuk dengan meditasi Kundalini? Sebenarnya sudah ada. Jadi ini terbentuk ya dari, kalau saya kemas ya, artinya kita kan hadir di dunia ini dengan kepercayaan, dengan agama, dengan keyakinan. Maka dari situ keyakinan itu punya benteng. Apakah ini positif, apakah ini negatif, apakah ini halal, apakah ini haram. Itulah benteng yang sudah tertanam di keyakinan yang sudah kita yakini, dan kita akan punya kontrol atau benteng diri atau perisai diri apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita gerakkan, apa yang akan masuk dalam diri kita. Kalau sudah punya keyakinan seperti itu, berarti secara otomatis diri kita sebenarnya sudah punya benteng. Tinggal bentengnya dibesarkan. Biar semakin melindungi dari energi negatif. Dan bagaimana kalau orang yang tidak punya keyakinan? Dia juga punya benteng diri. Karena di setiap manusia itu kebutuhannya sama ya. Jiwa pengen nyaman, tubuh pengen sehat, spiritual pengen dapat pencerahan. Itu pasti. Tidak ada yang tidak. Karena kebutuhan dasar ini adalah sama. Tubuh lapar, harus makan. Jiwa nggak tenang, harus damai. Itu pasti. Harus bahagia. Kalau sedih, ya harus ada bahagia. Kalau senang, ada gembira. Itu pasti. Makanya orang yang tidak punya keyakinan pun punya benteng diri, yaitu dari unsur dasar manusia itu sendiri. Jiwa pengen nyaman, tubuh pengen sehat, pengen berdaya. Itu pasti. Nah, nanti indikasinya ketika tubuh tidak nyaman, berarti ada energi negatif yang masuk ke dalam jiwanya. Bagaimana cara orang yang tidak berkeyakinan ini? Ya harus membesarkan kenyamanannya sehingga ketidaknyamanan itu hilang. Itulah perisai diri, itulah benteng diri. Ini menarik. Tadi saya ketika Master Rohim menyebutkan bahwa benteng diri atau perisai diri itu sudah ada dalam diri kita, dan itu berbentuk misalkan ini tentang halal dan haram, baik dan buruk dan lain sebagainya. Maka hal ini juga apakah sama dengan ketika kita istilahnya kita
menyebutkan bahwa benteng diri ini adalah semacam filter moral dalam diri seseorang, seperti Oke. itu. Ya. Dari sisi moral, dia adalah filter moral. Ya. Dari sisi perilaku, dia adalah filter perilaku. Oke. Jadi unsur tubuh itu ya dari jiwa, kemudian tubuh dan spiritual ada sisinya masing-masing. Kalau moral ini terbentuk dari lingkungan, dari value, nilai hidup yang terbentuk, yang tercipta dari apa yang kita rekam di dalam memori pikiran kita. Kalau kita sudah membentengi diri, oh, bahwa mencuri itu jelek, maka kapanpun Anda diajak mencuri, Anda tidak akan mau. Oke. Bahwa misalkan minum-minuman keras itu jelek, dan Anda meyakini itu, maka Anda punya benteng bahwa ketika Anda melihat minuman keras, maka Anda merasa bahwa itu nggak baik. Itu pasti. Namun ada di sisi lain yang menganggap bahwa minuman keras itu baik. Nah, kalau orang sudah punya tanaman value seperti itu, dan kalau ingin dirubah, kalau nggak ingin ya silakan. Itu hak masing-masing. Kalau ingin dirubah, maka rubahlah dari unsur value-nya dulu. Kemudian gantikan dengan value yang baru. Ciptakan keyakinan baru, identiti baru, dan spiritual baru. Maka akan berubah benteng atau perisai dirinya. Nah, benteng atau perisai diri ini tidak hanya dari bentuk Anda terlindung dari santet, Anda terlindung dari guna-guna, Anda terlindung dari sifat jelek orang lain. Misalkan Anda dipukul mental, Anda punya ilmu kebal, Anda punya benteng seperti itu. Kemudian terlindung, misalkan ada orang mau megang Anda, tidak kesentuh, ya. Bahkan mau mencuri barang-barang Anda, harta benda Anda tidak bisa. Itu bisa. Namun inti dari benteng ini adalah keselamatan. Ketika Anda punya benteng atau perisai diri, maka selamatlah diri Anda yang punya. Anda tidak harus menguji, coba curi barang saya kalau bisa. Nah, tidak harus seperti itu. Anda tetap pada jalan Tuhan, semua terselamatkan. Karena kita punya perisai diri, punya benteng diri, punya benteng harta benda, sehingga semua diselamatkan. Nah, ini ketika spiritual Anda sudah tinggi, sudah terbiasa meditasi Reiki Kundalini, dan membuat benteng diri, atau dalam kelas Reiki Indonesia saya sebut sebagai circle energi. Nah, nanti tiba-tiba ya ngalir bagus. Anda mobil nggak ada yang berani ngores itu, karena Anda sudah tersetting oleh perisai diri Anda. Oke. Itu tadi tentang perisai diri. Nah, pertanyaan sekarang adalah ketika kita menginginkan itu. Jadi kalau kita sudah menyadari bahwa diri kita memiliki perisai diri, dan kita pengen membentuknya menjadi sebuah circle energi yang bisa melindungi diri kita, tentunya dengan meditasi Kundalini ini. Nah, langkah-langkah yang dalam tanda kutip realnya, atau langkah-langkah yang bisa dilakukan ketika kita melakukan meditasi Kundalini untuk membentuk perisai diri ini seperti apa, Mas? Oke. Ini sebenarnya ya rahasia di kelas ya. Saya bocorkan sekitar 90%. saya baik hati ya, 90%, banyak tuh. Kalau saya punya uang 100.000, saya kasih Anda 90.000. Oh, ya. Ya, jadi begini, Anda pahami dulu di mana cakra utama di dalam diri kita. Nah, alirkan energi Reiki yang masuk dari cakra mahkota sampai kepada cakra dasar. Kemudian bangkitkan Kundalini dari cakra dasar sampai ke cakra mahkota. Kemudian tembuskan sampai kepada cakra ilahi, sampai kepada menyatunya energi Reiki dan Kundalini. Kemudian kuatkan aliran energinya. Anda bisa membantu dengan mengalirkan energi di cakra tangan dan menaruhnya di cakra jantung. Biar di sini sebagai distribusi energi, cakra jantung yang diyakini sebagai distribusi energi yang baik, sebagai penyalur energi yang baik, semakin kuat. Nah, setelah kuat, besarkan, boostering. Dan boostering, bayangkan sebuah circle yang membentengi diri Anda. Bisa 1 meter, 2 meter, 10 meter, bahkan 100 meter, bahkan 1 kilo. Kemudian masukkan harta benda Anda.
masukkan dalam pikiran. Apa yang Anda pikirkan akan terjadi. Maka pikirkanlah harta benda Anda lindungi. Motor, mobil, rumah, pekarangan, apapun, istri, suami, anak, lindungi di situ. Di sini adalah benteng diri, ini adalah tempat sehat, tempat sukses dan bahagia. Semua terselamatkan. Maka Anda akan mendapatkan jawaban seperti yang Anda pikirkan. Ini, tidak peduli Anda ganteng, jelek, tidak peduli Anda cantik atau jelek, tidak peduli Anda jahat atau baru mulai belajar meditasi, selama Anda meniatkannya, maka ini akan terjadi. Itu caranya ya. Pahami meditasi Reiki Kundalini, alirkan Reiki, kemudian bangkitkan Kundalini, satukan di cakra jantung, besarkan di seluruh cakra, buat circle sampai sebesar-besarnya, bisa 100 meter, bahkan kalau Anda jadi penguasa dunia, besarkan sampai sebesar dunia, maka semuanya akan tunduk pada Anda, insya Allah, atas izin Allah ya. Nah itu adalah caranya. Dan itu nah ini 90%, ya 10%-nya Anda tinggal cari ya, belajar pada guru yang bisa Reiki Kundalini, niatkan, terjadilah. Nah dan 10% itu adalah hal yang bukan paling, tapi ini menentukan keberhasilan dari 90% cara yang sudah disebutkan. Karena pada intinya adalah ketika kita ingin belajar, kita harus dituntun oleh orang yang tepat. Seperti itu Mas Rey. Jadi betul. Misalkan kita sudah di-share, kita sudah diberikan cara untuk membuat sebuah meja, gitu ya. Ini pendapat saya Mas Rey ya. Boleh, silakan. Jadi kalau kita sudah diberikan cara untuk membuat meja, kemudian kita membuat meja begitu. Nah, kita tidak tahu, misalnya kita bisa saja membuat meja sendiri, tapi apakah kualitasnya sebagus dengan meja seorang tukang yang sudah profesional? Tentunya tidak. Tentunya itu adalah meja yang dalam tanda kutip amatiran. Tapi kalau kita berguru pada orang yang sudah profesional, sudah punya pengalaman, maka setidaknya kalau kita membuat meja akan dievaluasi oleh orang yang lebih tahu, sehingga ada kekurangan, ada kelebihan dan lain sebagainya, akan menjadi sebuah pelajaran bagi kita untuk meningkatkan kualitas energi ataupun kualitas apa yang kita buat, seperti itu. Begitu Mas Rey. Ya, termasuk jadinya juga lebih halus ya, karena sudah belajar kepada ahlinya. Ya begitu. Jadi penting sekali memang untuk memahami cara membuat perisai diri ini kepada seorang guru yang memang tepat begitu. Dan untuk itu kami dari Asosiasi Reiki Indonesia juga membuka kelas untuk itu, untuk pelatihan meditasi Kundalini, baik itu mini kelas bersifat WhatsApp gitu Mas Rey ya, dan juga yang nanti pelatihan secara umum atau pelatihan bersama gitu. Bersama, ketemu langsung seperti dulu ya. Ada kabar baik dari Master Rohim sendiri dan juga dari Asosiasi Reiki Indonesia bahwa teman-teman yang sudah rindu dengan kita didatangi kota-kotanya, maka bulan Juli besok kita akan mulai untuk roadshow seperti biasa, seperti dulu. Nah, mungkin akan awali dari kota Jakarta, kemudian sampai nanti ke Bali. Jadwal Jakarta, Surabaya, Bali biasanya itu. Ya, tunggu saja jadwalnya di website pelatihanreiki.com atau reikiindonesia.com. Sampai ketemu jika dipertemukan ya. Semoga umur kita panjang, bisa ngobrol, sharing, semakin meningkat spiritual kita. Terima kasih Master Rohim atas waktunya sore ini, dan sampai jumpa di video kita selanjutnya Mas Rey ya, dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain tentunya. Dan bagi teman-teman yang nonton video ini yang belum subscribe, silakan subscribe dulu channel ini, karena ada video-video menarik berkaitan tentang Reiki, Kundalini, peningkatan potensi diri dan lain sebagainya, yang tentunya sayang untuk ditinggalkan. Dan juga like, komen yang bagus, komen yang tidak bagus pun silakan ya, terserah Anda lah. Kita cari jalan terang ya. Gitu. Dari awalnya saya belum mengucapkan salam rahayu untuk Anda semua yang nonton video ini. Semoga kita semua sukses, sehat dan bahagia selalu. Terima kasih Master. Dan juga mengucapkan salam rahayu untuk semua penonton Asosiasi Reiki Indonesia. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.